Keesokan harinya perjalanan pun berlanjut dengan menikmati semilir angin di Pantai Losari. Salah satu yang menjadi ikon Makassar adalah Pantai Losari, menjadi pusat perhatian para wisatawan domestik maupun mancanegara. Menikmati anjungan Pantai Losari menjadi suatu keharusan bagi setiap orang yang berkesempatan berkunjung untuk berlibur di Makassar. Karena para alumni nginapnya di Hotel Imperial, mereka pun tinggal nyebrang saja ke anjungan Pantai Losari. Mereka yang tertarik menyaksikan keindahan sunset Pantai Losari adalah para alumni SMA Negeri 3 Malang ini. Mereka yang sedang asik berfotoria ini adalah alumni 1980-an SMA Negeri 3 Malang yang terletak di Jalan Sultan Agung Utara nomor 7, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sekembali dari anjungan Losari, Dr. Haji Luki Cahyono MKes sempat bertemu dengan anggota DPD RI Aksa Mahmud. Keduanya pun sempat berbincang di lobi hotel. Nanti kalau saya malah saya tanya ngomong. Oh tapi tinggal di rumah. Oh di sini. Saya kan. Oh ya terus Bapak. Mana surat Bapak? Iya. Keceriaan Panser Doreng Makassar terus berlanjut. Tujuan berikutnya yakni ke Benteng Rotterdam Makassar. Dari hotel, para alumnus menggunakan bus pariwisata. Momen ini pun tak terlewatkan untuk kembali tersenyum dan bergaya serta berfotoria. Kurang satu. Levi berubah apa sih? Dirogi. Ya. Ini butuh-butuhan kayak gitu ya. Ini butuh itu nih. Lah yo. Suwan bare. Bener-bener masih enggak ada yang mau. Panser gitu. Panser ya. Orang foto neng bolongan ini rapi gitu. Wah. Oh iya. 8 malah. Ya tuh. Ada kan dia nanti. Setelah puas berkeliling benteng, perjalanan dilanjutkan menuju Pulau Samalona. Perjalanan ke pulau ditempuh lewat pangkalan utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar. Sini para peserta menaiki kapal TNI menuju Pulau Samalona. Sepanjang perjalanan laut selama kurang lebih 1 jam, para peserta tak pernah berhenti mengabadikan diri untuk berfoto di geladak kapal. Pulau Samalona adalah sebuah pulau kecil di Selat Makassar, tepatnya di sebelah barat daya pantai barat Sulawesi Selatan. Di pulau ini terdapat pantai berpasir putih dan lautan biru jernih.
Samalona adalah sebuah pulau kecil di Selat Makassar, tepatnya di sebelah barat daya pantai barat Sulawesi Selatan. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Posisi lebih tepatnya berada di sebelah barat Kecamatan Wajo Makassar, berjarak sekitar 2 km dan bisa dilihat dengan jelas dari kecamatan tersebut. Pulau ini memiliki potensi pemandangan bawah laut dan keindahan yang begitu mempesona. Dengan menikmati keindahan biota bawah laut di Pulau Samalona, dijamin akan melepas segala jenis kepenatan. Ada banyak ikan laut yang cantik dan terumbu karang berwarna-warni yang siap menemani Anda saat menyelam. Pulau Samalona merupakan salah satu objek wisata bahari di Sulawesi Selatan. Pasirnya yang putih dan airnya yang jernih menjadikan pulau ini cocok untuk berjemur. Selain itu, kawasan pulau ini sangat bagus untuk menyelam karena dikelilingi oleh keanekaragaman flora dan fauna yang memukau. Para alumni lelaki pun menikmati segarnya air laut, sementara para wanita menyiapkan menu seperti ikan bakar dan udang. Nah, apa saja komentar para alumni terkait petualangan seru ini? Kita dengarkan komentarnya. Ya, tanggapan dengan acara yang ada di Makassar ini menunjukkan bahwa komunitas angkatan alumni SMA Negeri 3 Malang angkatan 80 yang disingkat Pancel 80 ini menunjukkan bahwa makin nampak kebersamaan karena sesuai dengan daripada tujuan daripada adanya komunitas angkatan yang dibentuk. Ini menjadi suatu modal ke depan untuk kita bisa memberikan suatu manfaat khususnya kepada angkatan 80 kepada alma mater sisi umumnya. Kemudian harapan yang diinginkan ke depannya bahwa rekan-rekan di komunitas 82 akan bisa memberikan manfaat untuk orang lain, khususnya komunitas 80 sendiri dan kepada alma mater dan kepada masyarakat dalam bentuk karya-karya yang lebih dirasakan baik dari sisi kegiatan-kegiatan sosial khususnya. Itu harapan yang kita inginkan bersama. Selamat siang, saya Ketua Regu atau Ketua Angkatan SMA 3 Malang. Ini sedang mengadakan reuni di Makassar. Tujuan kita bereuni di sini adalah meningkatkan agar kita semakin akrab, semakin sehat, semakin kebersamaan kita semakin tinggi. Nah, selain kita bereuni di sini, kita sedang mengunjungi rekan saya yang juga bertugas di Makassar ini sebagai Kepala Rumah Sakit Pelabuhan. Semoga dengan kunjungan ini kita makin mengenal kegiatan rekan saya yang ada di sini. Harapan saya dengan kita bersama-sama piknik ini tentunya semakin akrab dan semakin nantinya semakin semakin bersahabat lah gitu. Kemudian untuk Makassar ini kesan saya sangat bagus, artinya kita banyak mendapatkan tempat-tempat yang patut dikunjungi untuk kegiatan-kegiatan semacam reuni ini. Semoga ke depan reuni-reuni ini bisa diselenggarakan di Kota Makassar. Terima kasih. Apa tidak ada rencana Pak diagendakan acara semacam ini Pak? Insya Allah kalau memang ini kelihatannya teman-teman setelah menikmati Makassar ini ya kulinernya, ya pemandangannya, ya tempat-tempat rekreasinya, mereka kelihatannya tertarik untuk kalau nggak diri sendiri mesti mereka merekomendasikan untuk yang lain.
Yang pertama tujuan kita ke Makassar ini untuk menjalin silaturahmi dari angkatan 80 SMA Negeri 3 Malang, yaitu temannya Dr. Mugi yang kebetulan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di Makassar. Kemudian yang kedua, harapan kita kegiatan ini terus berlanjut di tempat-tempat yang lainnya. Khususnya kita mengunjungi teman-teman sesama alumni yang mungkin bertugas di tempat-tempat di luar Malang. Jadi bisa di luar pulau atau bahkan mungkin di benua, di Australia misalnya. Kemudian tentang Makassar, ini luar biasa, jadi utamanya adalah kulinernya. Jadi hampir semua teman-teman itu suka dengan kuliner Makassar. Jadi udangnya semuanya seperti kemarin kita menikmati kuliner di resto kuliner Makassar. Itu luar biasa sekali. Semua makanan habis di sana. Luar biasa. 1, 2, 3. Menuju tempat yo. Nih, monggo Giro. Tuh. 1, 2, 3. Tujuan diadakannya reuni di Makassar ini memang kita dari Angkatan Panzer, Angkatan 80 SMA Negeri 3 Malang itu setiap tahun itu ada kegiatan reuni bersama ya, seluruh angkatan yang kurang lebih kita ada 400 orang. Tapi untuk tahun ini kita bahkan sudah ada 2 kali kegiatan besar yang sudah kita selenggara. Itu sebetulnya kegiatan ini belum tidak melibatkan semua anggota kami, hanya beberapa saja rekan yang memang berkeinginan untuk bisa ikut berreuni di Makassar ini. Tentunya mereka-mereka yang rasa pertama ingin tahu Makassar gitu ya. Yang kedua juga mereka yang memang punya tali kebersamaan ya antara sama teman ini yang sudah beberapa bulan tidak ketemu, sehingga inilah media yang memang sangat kami harapkan. Nah, jadi sedangkan agendanya memang tadi sebetulnya ini di luar agenda resmi karena memang kita tahu kita reuni di Makassar ini perlu biaya yang besar. Tidak semua anggota kami tentunya mungkin ada kemampuan di sana, sehingga di samping finansial mungkin waktu ya, karena sebagian besar juga mereka beraktivitas di birokrasi atau di perusahaan-perusahaan, sehingga untuk waktu yang tersedia mungkin tidak cukup untuk itu. Sedangkan ke depan kami memang mengharapkan di angkatan kami ini ada agenda rutin lah gitu ya, paling tidak 6 bulan sekali mungkin gitu, paling tidak ya. Syukur-syukur bisa lebih awal, karena memang kita tahulah silaturahmi itu satu media untuk mempererat tadi persaudaraan, juga sesuai dengan agama, perbanyaklah silaturahmi untuk memperpanjang umur, untuk meningkatkan rezeki dan bersama. Kesan-kesannya selama di Makassar, Pak? Nah, saya setibanya di Makassar kemarin memang sangat surprise sekali. Pertama saya melihat ya kebetulan kita ditempatkan di Hotel Arya Duta di sana ya. Yang posisinya itu sangat strategis sekali di pinggir pantai, yang sering kita kenal dengan nama Losari. Saya sendiri kemarin baru tahu persis, ini kan lokasi Pantai Losari yang selama ini hanya kita melihat di media televisi ya. Bahkan kalau saya dari Malang, ini merupakan satu motivasi lah, satu contoh yang bagus untuk bisa diterapkan juga di daerah Malang ya. Karena sampai sekarang ini kami merasa daerah Malang tidak punya ikon yang kayak di Makassar ini gitu. Nah, ini satu contoh yang positif.
Setelah asik berseru-seruan di Pulau Samalona, para peserta pun kembali ke daratan Makassar di pangkalan TNI Angkatan Laut dengan menggunakan KM Samalona. Keseruan tak hanya sampai di pulau, tapi berlanjut ke daratan. Petualangan para alumni menuju pesona alam, yaitu pesona alam Bantimurung yang terletak di Kabupaten Maros. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Makassar masuk dalam kategori kabupaten maju untuk wilayah Sulawesi Selatan. Ya, tujuan diadakannya kita pertemuan ini adalah satu, silaturahmi, kemudian yang kedua sambil menengok mereka yang berada di daerah-daerah di Indonesia. Kenapa kita tertarik mengunjungi? Karena belum tentu kita kalau nggak ada diadakan pertemuan-pertemuan kayak gini, kita nggak meluangkan waktu ke daerah-daerah di Indonesia. Padahal potensi untuk pariwisata di Indonesia begitu luar biasa. Contohnya salah satu Makassar dengan kulinernya, kemudian pemandangan yang begitu bagus, cantik ya. Rasanya tidak kalah sama pantai-pantai yang Bali yang selama ini terkenal. Jadi Makassar ternyata potensinya juga luar biasa. Cuman satu hal yang mungkin kritikan untuk di luar silaturahmi ini, kondisi yang alami ini banyak saya lihat kotor ya. Jadi sampah-sampah terbuang dengan seenaknya, kurangnya sampah-sampah ya. Padahal kalau ini dikelola dengan baik, kebersihan dijaga, saya pikir itu potensi yang baik untuk menarik wisata-wisata yang lain. Terutama tidak usah yang di luar negeri ya, kita di dalam negeri pun juga mungkin akan tertarik daripada kita melancong ke lain. Jadi harapan ke depan itu mudah-mudahan kondisi alam Indonesia yang bagus ini bisa dikelola dengan baik. Satu hal kebersihan, manajemen yang baik ya. Jadi kita tidak kalah sama negara-negara lain. Untuk selanjutnya untuk pertemuan ini kita akan mungkin Kalimantan atau apa misalnya. Salah satu yang menarik dari Maros adalah air terjun Bantimurung yang menjadi andalan pariwisata dari kota Makassar. Dengan logo kupu-kupu Bantimurung adalah salah satu pesona yang tak boleh terlewatkan. Ketika masuk ke Bantimurung, kita akan menemui patung jumbo bergambar monyet atau kupu-kupu. Puas menikmati segarnya udara pegunungan, perjalanan berlanjut ke Goa Prasejarah Leang-Leang. Sebab tidak lengkap rasanya jika datang ke Maros tetapi tidak mengunjungi wisata Leang-Leang yang letaknya berdekatan dengan Taman Nasional Bantimurung. Taman Prasejarah Leang-Leang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Taman ini memiliki pemandangan yang indah, dihiasi dengan tebing-tebing curam yang menjulang tinggi di sekitar taman. Perkebunan dan seberang jembatan yang ditanam sesuai musim serta pohon-pohon rindang. Di taman ini ada ratusan gua prasejarah yang tersebar di perbukitan Cadas, Kars, Maros, Pangkep. Dengan beragam jenis tinggalan budayanya berupa gambar gua, sebaran alat bantu maupun sampah dapur yang terdiri atas moluska tawar, payo dan laut. Peninggalan arkeologi tersebut menjadi objek kajian yang sangat menarik untuk diteliti guna mengetahui kehidupan manusia pada masa lampau. Para alumni pun menikmati dinginnya gua dan berfoto di depan mulut gua. Setelah hampir 1 jam berada di gua prasejarah, perjalanan pun kembali dilanjutkan menuju Makassar.
Tiba di Makassar sudah menjelang malam, perut para alumni pun terasa lapar. Setelah menghirup udara segar, bau masakan pun mulai tercium dari asap tulang iga yang dibakar. Di Makassar, kuliner yang disantap para alumni ini adalah konro bakar. Kenikmatan konro akhirnya mengakhiri petualangan alumni SMU 3 Malang. SMU Negeri 3 Malang lahir pada 8 Agustus 1952 berdasarkan surat keputusan Menteri PP dan K nomor 3418 B tertanggal 8 Agustus 1952. Pada saat itu bernama SMA B11 Negeri Malang. SMU Negeri 3 Malang memiliki moto Bakti Widakta Karya Wisada. Sukses untuk SMU 3 Malang dan sukses untuk para alumni.